Makanya kenapa Al-Quran mengatakan alam yaj'al kaidahum. Kenapa kaid? Razi dalam kitab tafsirnya, Tafsir Al-Kabir itu kan mengatakan kenapa kaid? Padahal kan dia mengumumkan terang-terangan, aku akan menghancurkan Ka'bah. Kan terang-terangan tuh. Tapi kenapa kaid? Sementara kaid itu ada muslihatnya, ada tipu dayanya, ada sisi yang disembunyikannya. Ya itu karena sebenarnya yang tersembunyi itu lebih berbahaya kata Razi daripada yang dia nyatakan. Dan itu yang tersembunyi. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Jumpa lagi bareng saya Umar El Rozi, masih di channel Sirah TV, channel yang menyajikan kajian seputar Sirah Nabawiyah dan sejarah peradaban Islam. Dan di kesempatan kali ini kita akan kembali belajar, terutama topik sebelum diutusnya kenabian, bahkan jauh sebelum itu ya. Kita pengen tahu, terutama selama ini pemahaman yang kita ketahui tentang Abraha adalah alasan Abraha menyerang Ka'bah adalah untuk memindahkan orang-orang yang selama ini beribadah ke Ka'bah menuju ke bangunan yang dia bangun atau yang mungkin kalau kita baca buku di Sirah Nabawiyah kita menyebutnya sebagai kilis. Dan ternyata pemahaman itu butuh diluruskan ya. Saya penasaran sebenarnya apa motif utamanya yang tepat dari alasan Abraha menyerang Ka'bah. Dan bersama kita guru kita Ustadz Asep Sobari sudah hadir di sini. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah kompakan lagi nih pakai biar kayak wali Ustadz ya. Wali murid. Wali apa dulu? Wali murid. Udah jadi kalau itu sih ya. Sudah itu, insya Allah. Wali murid yang kesekian lagi. Wah yang kesekian tapi dari satu jalur ya. Sensitif ini. Mulai sensitif ini. Mulai berani nih Mas Umar ini. Baik. Ustadz, kita pengen menyambung sebenarnya juga topik seputar tenar belum tentu benar pekan sebelumnya ya. Atau kesempatan sebelumnya di mana ternyata saya juga baru tahu ababil itu bukan jenis burung. Tapi ya teman-teman simak aja lah ya. Linknya nanti di sini ya. Dan kaitannya dengan ababil juga ini kaitan dengan Abraha itu sendiri. Selama ini yang saya pahami, yang saya dengar sih tepatnya kayaknya kurang jeli kalau dari bacaan. Itu ternyata alasannya Abraha menyerang Ka'bah, hendak menyerang Ka'bah karena belum berhasil kan. Itu karena cemburu atau iri bagaimana orang-orang ramai datang ke Mekah, ke Ka'bah. Sementara ada bangunan yang dibangun dengan sangat mewah dan megah tetap jarang dikunjungi orang. Kemudian dia bermaksud memindahkan, kalau Ka'bahnya dihancurkan otomatis orang akan pindah ke sana. Benar nggak Ustadz kayak gitu? Sebenarnya kalau tadi berdasarkan bacaan ya, terutama buku-buku sirah yang populer, saya katakan yang populer ya, ya nggak salah memang di situ. Gitu di buku sirah populer memang begitu gitu ya. Cuman kan yang jadi persoalan gitu, kita harus menguji nih. Betulkah gitu ya motif Abraha itu gitu adalah seperti yang disebut di situ atau apakah itu satu-satunya motif gitu ya alasan Abraha gitu ya atau apakah itu memang motif yang terkuat gitu loh. Kalau mungkin ada motif yang lain karena sebenarnya tadi juga ada dua tuh kalau di buku-buku sirah yang populer ada dua loh. Oh ya satu lagi tuh karena sakit hati kira-kira ya marah. Tempatnya dilecehin dalam bentuk dikotori ya. Dikotori ya. Gitu ya ada orang buang kotoran lah gitu. Itu juga. Iya, kan di buku-buku sirah populer kan ada itu. Jadi kan sebenarnya itu aja udah dua lah. Dan dua itu katakan sebenarnya tidak nyambung tuh. Antara dia tadi iri gitu loh. Iri karena Ka'bah rame, kok ini gak rame kan gitu kan. Artinya yang dia bangun gak rame gitu katedral itu. Maka kemudian dia ingin memindahkan ke satu. Yang kedua karena marah, karena dikotori gitu kan. Vandalisme kali ya kalau sekarang atau bahkan lebih dari itu dari itu buang kotoran buang kotoran di situ di tempat yang apa namanya yang mewah itu gitu nah gitu kan
Jadi memang di buku sirah populer ada dua itu, dan dua itu juga sebenarnya tidak nyambung. Bisa sih disambung-sambungin, apapun bisa lah. Dan dua-duanya keliru atau seperti apa? Bukan, menurut saya kalaupun itu Hmm. kalaupun itu terjadi, Hmm. apakah motif Abraha sesungguhnya Hmm. itu memang hanya dua ini? Sampai harus mengeluarkan 60.000. 60.000 pasukannya. Iya. Dan dari San'a ke Mekah itu sekitar 300-400 kilometer. Gitu loh. Itu enggak bukan perjalanan pendek, dan cost-nya besar sekali. Hanya untuk itu. Bergajah pula. Bergajah pula. Jadi karena apa, Ustaz? Ya. Sebelumnya ini ketika ditayangkan ini suasana lebaran loh, gitu loh. Wah. Jadi kita harus tahniah dulu kepada segenap kaum muslimin, terutama viewers Sirah TV ya. Taqabbalallahu minna wa minkum, kullu amin wa antum bi khair ya. Amin. Semoga Ramadan semua yang kita lakukan, kebaikan yang dilakukan Ramadan benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu harapan kita. Amin. Baik, alhamdulillah wassalatu rasulillah wa alihi washabihi wa ma ba'd. Sepertinya ini menurut saya ini cerita yang panjang sebenarnya. Abraha itu. Walaupun dalam Al-Qur'an hanya ada dalam surah Al-Fil itu ya. Gitu ya. Dan sebagian sudah kita ulas di materi sebelumnya, khusus burung. Tentang burung itu yang sering disebut burung ababil itu gitu. Itu sudah kita jelaskan ya. Silakan ditonton di sana ya. Nah, itu sudah kita potong. Sekarang bagian serangan Abraha ke Ka'bah kan itu kan. Motif kan burung itu kan dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghentikan ini serangan Abraha ini kan, menggagalkan alam yaj'al kaidahum fi tadlil itu kan. Nah, sekarang spesifiknya adalah ke motif. Apa alasan Abraha menyerang Ka'bah? Masalahnya yang populer adalah tadi gitu ya. Populer karena memang yang dua itu memang ada di buku. Ada di buku. Buku-buku sirah yang populer secara umum, artinya populer di kalangan kita, terjemahan terutama maksudnya. Itu antara dua, karena Abraha membangun katedral gitu ya, yang sering disebut Kulais tapi yang lebih tepat Kilis saya rasa. Itu dikoreksi oleh ahli sejarah sekaligus ahli bahasa Profesor Husain Mu'nis ya. Karena memang itu dasarnya bukan Arab, itu dari bahasa serapan. Dari Ekklesia. Ekklesia itu katedral dalam bahasa Yunani kalau tidak salah gitu, Ekklesia. Makanya kemudian ketika diarabkan jadi Kilis bukan Kulais gitu ya. Salah kulihal, lebih kurang itu. Itu memang tempat ibadah, Ustaz. Oh iya, katedral. Punya yang dibangun memang sama si Abraha itu. Iya betul, Abraha itu. Kan itu. Jadi Abraha itu membangun Kilis kan. Saya katakan kenapa ini panjang, karena sebenarnya kan kita harus tahu juga untuk sebisa menjawab motifnya ini, untuk nyambung ke alasan Abraham menyerang Ka'bah setelah dia membangun Kilis itu. Pertanyaannya, kenapa dia membangun Kilis? Kan itu dulu. Apa alasan dia membangun Kilis? Apa yang melatar belakanginya? Wah, ini jadi panjang di situ. Gitu. Terus kemudian yang penting secara umum kesan yang didapat dari pemaparan buku-buku sirah tentang peristiwa ini, serangan Abraha ke Mekah ya, dalam arti untuk menghancurkan Ka'bah. Itu seakan-akan peristiwa ini hanya antara Abraha di satu sisi, satu pihak, kemudian Mekah di pihak lain, kan gitu. Jadi maksud antum ada pihak ini berikutnya? Bukan, ini frame-nya terlalu ini belum full frame ini. Iya. Kalau kita mau full frame, ini akan melibatkan jelas Habasyah yang jelas. Karena memang Abraha itu memang di Yaman kedudukannya, tapi dia orang Habasyah loh. Ngerti kan? Orang Habasyah, jadi orang Afrika dia. Dia bukan orang Arab, bukan. Nah, kemudian ini akan melibatkan juga Romawi dan Persia. Sebenarnya akan melibatkan itu semua, gitulah. Bahkan ada yang lebih spesifik lagi, Hira, gitulah. Hira itu kelompok Arab yang pro Persia di perbatasan Persia, gitulah. Sebenarnya akan kalau full frame gitu. Jadi nggak hanya Abraha dengan Mekah atau bahkan Ka'bah lebih spesifik lagi. Gitu loh. Dari atau dengan memiliki full frame tadi, ya, kita akan bisa mendapatkan gambaran yang lebih utuh otomatis ya
juga akan dapat menggali gitu ya, menjawab Motif tadi ya. motif tadi itu dengan baik gitu. Tapi mungkin dalam waktu yang biasa kita Sangat terbatas dengan terbatas waktu ya. itu kita coba untuk meringkas ya. Pertama begini, saya katakan tadi bahwa mungkin saja bahwa ada kejadian pelecehan oleh orang-orang Arab gitu ya terhadap kilis atau katedral yang dibangun oleh Abraha ini, yaitu membuang kotoran di situ. Sebagaimana disebut dalam Sirah Ibn Hisham, gitu, riwayat Ibn Ishaq di situ, bahwa ada seorang dari kelompok Kinani, gitu lah, Al-Kinani, bukan Quraisy juga. Ini yang ya, kalau di Ibn Ishaq riwayat Ibn Ishaq Al-Kinani. Betul Quraisy itu bagian dari Kinanah, tapi memang bukan Quraisy, gitu ya. Kinanah yang bukan Quraisy, gitu. Di luar Quraisy. Bahkan ada lagi keterangan menyebutkan bahwa dia ini dari salah satu kelompok Kinanah yang memegang katakanlah kalender haji, gitu loh, yang disebut dengan Nasaun, gitu ya. Innaman nasi'u ziyadatun fil kufri, itu dalam Al-Qur'an ada itu. Akan ada pelaksananya di situ. Nah, itu ada satu kelompok dari Kinanah, dari mereka ini, gitu lah. Jadi sebenarnya bukan juga Quraisy gitu ya. Dan orang Kinanah tidak tinggal di Mekah, di luar Mekah gitu ya. Ini sendiri sebenarnya menjadi problematis kalau bagi saya ya, gitu kalau untuk menganalisa. Kenapa kalau memang pelakunya adalah orang Kinanah, kemudian diserang kemudian Mekah. Sementara kan Abraha pasti nyari tahu dong, ini siapa orang Kinanah. Orang Kinanah bukan orang Mekah, kenapa yang diserangnya Mekah? Oke lah, orang Kinanah itu dia memegang kalender haji, berarti ada kaitannya juga. Betul, tapi kan terusnya masih tetap ada gap di situ ya, yang gak mudah untuk diterima gitu loh. Itu satu gitu loh. Yang kedua tadi bahwa begitu Abraha itu ingin selesai membangun katedralnya Kilis itu, kemudian taruhlah anggap aja ini mudahnya ya untuk bisa diterima dalam arti untuk ya bisa make sense ya. Ternyata nggak laku gitu loh. Gitu. Kenapa nggak laku gitu? Kurang promo gitu. Sementara Mekah ini sekali tiap tahun orang datang haji gitu kan, ramai di situ kan. Maka kemudian logikanya kan ya udah hancurkan aja Ka'bah. Nah kan nanti kayak tadi deh, otomatis nanti kan nggak bisa nggak diterima. Tidak otomatis. Pertama tidak otomatis. Lagi orang Arab di sini kan pada dasarnya musyrik ya, kan gitu. Okay. Kalau masalahnya ini haji dalam arti ibadah kan, sebagai ibadah kan. Poinnya itu kan. Ya memangnya kalau Mekah atau kalau Ka'bah dihancurkan, orang-orang musyrik ini kemudian jadi pindah ke katedral gitu. Ya. Itu udah menurut saya udah nggak bisa diterima kalau itu gitu loh. Terus kemudian kenapa juga berkesimpulan dalam arti ini nggak laku, gitu. Sementara Ka'bah laku sekali gitu. Loh, ya memang wajar orang berkata ini Ka'bah gitu loh. Sementara sekitarnya adalah memang itu praktek orang-orang musyrik gitu kan. Ya kan Ka'bahnya memang tidak ada kaitannya dengan syirik sebenarnya kan. Tapi kan orang-orangnya kemudian. Sementara kamu kan bangun Kilis ya wajar aja kalau memang orang Arab tidak datang ke situ secara umum ya. Tapi juga harus dicatat loh. Ini di Yaman loh ya. Yaman orang Nasrani banyak. Gitu. Bahkan ada satu keterangan yang menyatakan yang sebenarnya ini tidak jauh peristiwanya dengan Abraha ini, bahkan terkait erat dengan kenapa Abraha ada di Yaman, orang Habasyah ada di Yaman. Kan ada pembantaian orang-orang Nasrani oleh pemimpin Yaman Himyar sebelumnya gitu ya, Lunuas gitu loh, yang disebut dalam riwayat Ibnu Katsir itu musyrik, tapi dalam keterangan lain dia beragama Yahudi gitu loh. Nah, dia mengintimidasi orang-orang Nasrani gitu loh. Yang itu dalam satu keterangan disebut jumlahnya sampai puluhan ribu. Gitu. Ada puluhan ribu Nasrani gitu loh. Yang dibakar di Ukhdud itu, di lubang-lubang itu. Sebenarnya ada kaitannya keberadaan Abraha dengan peristiwa Ashabul Ukhdud itu terkait itu. Jadi sebenarnya surah Fil
dengan surah Qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud itu surah apa itu? Lupa masih ya. Lupa di surahnya. Teman-teman bisa Lagi tulis di nggak ingat. komentar ya. Iya betul. Iya mohon membantu gitu. Itu sebenarnya terkait itu. Secara sejarah terkait itu sebenarnya. Jadi alasan keberadaan Abraha atau Habasyah tepatnya di Yaman itu karena ada pembantaian gitu sebenarnya. Ada intimidasi bahkan pembantaian kelompok Nasrani atau orang-orang Nasrani di Yaman, terutama di Najran dan sekitarnya kan. Kan memang itu pusatnya Nasrani. Artinya kalau masalahnya tadi masalah promosi, dia harusnya promosinya bukan ke sana lah, bukan ke Mekah, promosinya ke sekitar situ aja gitu loh. Iya. Artinya sekitar Yaman. Toh banyak penganut Nasrani di Yaman kan gitu loh. Dan itu yang masuk akal. Kenapa kemudian jadi iri hati katanya dengan Ka'bah? Nah gitu. Nah ini saya rasa memang ini tidak tepat, tidak tepat ini gitu loh. Kalaupun kejadian itu ada, gitu lah. Terutama tadi yang mengotori itu. Bahkan ada satu lagi kejadian loh, yang sebenarnya cukup populer juga, cuman mungkin jarang diangkat. Gimana tuh? Jadi ada orang-orang Arab yang ke Yaman, gitu ya. Itu mereka kemudian ya biasa istirahat gitu loh, tidak jauh dari kilis itu. Mereka kemudian ya menyalakan api lah, panas malam-malam kan gitu. Kemudian ada angin itu kemudian menerpa itu api itu atau mungkin baraknya gitu. Sampai masuk ke kilis, kebakaran gitu loh. Sebagian itu marah betul itu Abraha gitu. Artinya bisa aja itu kejadian gitu loh, bahwa ada yang membuang kotoran, ada yang kemudian menyebabkan kebakaran, bisa aja terjadi. Tapi kalau itu menjadi alasan Abraham menyerang Ka'bah atau ingin menghancurkan Ka'bah, saya rasa terlalu jauh. Sebagai pemimpin besar gitu, kalau semata-mata masalahnya itu, dia harus menggunakan kalkulasi yang tidak sederhana loh. Dia ini ada di Yaman tadi karena dia punya misi. Intinya mensterilkan Yaman dari pengaruh Lunwas. Lunwas ini pemimpin Himyar yang beragama Yahudi. Dia memiliki menganut agama Yahudi kan. Yahudi di Najran banyak gitu. Kemudian dia memaksa penganut Nasrani untuk memeluk agama Yahudi gitu loh, konversi gitu ya. Tapi kan pada menolak. Tapi sebenarnya bukan itu juga satu persoalan atau bukan hanya itu persoalannya. Secara politik gitu ya. Zunwas itu paham gitu ya. Dia tidak bisa sendirian ketika melakukan itu. Dan itu bisa jadikan bagian dari tumbal, bisa jadi begitu. Untuk mengukuhkan kekuasaannya gitu ya. Dia melihat Nasrani ini menjadi ancaman. Bukan sekedar masalah agama gitu, tapi ancaman ekonomi dan politik sekaligus. Kenapa? Karena kawasan pesisir Yaman yang itu tempat naik turunnya atau bongkar muat barang-barang dari Cina dan lain sebagainya, itu banyak yang menguasai perdagangan di situ dan mereka terhubung langsung dengan Romawi. Dan Romawi katakanlah meletakkan agen-agennya di sana. Agen-agen ya kalau bahasa kita mungkin kamar dagang atau apapun lah gitu ya. Jadi ini bagi Zunwas ini berbahaya secara politik gitu ya. Maka kemudian dia mengintimidasi orang-orang Nasrani itu sekaligus untuk merebut aset, kemudian juga jalur dagang dan lain sebagainya gitu ya. Dan ini kelihatan sekali ketika dia disebutkan datang ke Himyar gitu ya. Datang ke Himyar, ke Hira. Hira itu adalah katakanlah kerajaan Arab, tapi sebenarnya dia sepenuhnya di bawah Persia. Ya. Untuk apa? Mengajak berkolaborasi dengan Hira, dan Hira tentu saja dengan Persia gitu ya. Agar kemudian mendukung proyeknya dia. Dalam hal ini mengintimidasi Nasrani. Kan itu. Karena tahu nggak mungkin dia berafiliasi ke Romawi ataupun ke Habasyah. Dia afiliasinya harus ke Persia karena itu sama-sama kepentingan. Sekaligus otomatis dengan begitu secara ekonomi dia akan menyiapkan Yaman setidaknya gitu. Lebih menguntungkan Persia ketimbang Romawi. Ini disebut, makanya kalau bacaannya yang kurang-kurang populer itu ada kalau kayak gini. Contohnya dalam Tarikh Al-Arab Qabla Al-Islam itu ensiklopedia itu lebih kurang atau ya ada berapa jilid lah gitu ya karya
Dr. Jawad Ali, Profesor Jawad Ali gitu. Juga ada keterangan dalam bukunya Tarikh Quraisy karya Hussein Mu'nis, Dr. Hussein Mu'nis gitu. Ada keterangan-keterangan ini. Itulah. Bisa kita dapatkan itu secara sejarahnya gitu. Harus Nah, nambah referensi lagi kayaknya ya. betul. Maka dari situlah kemudian kenapa kemudian Romawi masuk secara langsung gitu ya. Karena mereka mengetahui ini semua kepentingannya di Yaman terancam dan Romawi nggak mungkin mengirim orang pasukan langsung. Maka dia ke Habasyah. Nah, Habasyah itulah yang kemudian nyebrang karena memang berseberangan kan itu. Hanya bisa oleh Laut Merah. Ya. Itu yang perlu kita ketahui gitu. Nah, dan dari sini sudah jelas ada kolaborasi antara Habasyah dengan dengan Romawi. Kalau tidak salah dalam Tarikh Tabari sudah dijelaskan bahwa untuk mengangkut pasukan, karena kan jumlah pasukan besar yang dibutuhkan kan untuk masuk ke Yaman itu. Yang dibawa Abraha ini. Sebenarnya bukan Abraha itu orang kedua, Aryat nomor satunya. Aryat sebenarnya. Abraha itu orang kedua gitu loh. Itu sekitar 70.000 pasukan. Nah, itu kapal-kapal Romawi itu didatangkan untuk kemudian mengangkut. Yang dia jelas ada kepentingan Romawi besar di sini. Bukan kepentingan Habasyah sendiri, enggak. Ini proyek Romawi sebenarnya. Secara geopolitik ini besar sekali sebenarnya ini. Gitu loh. Nah, dari situ kemudian kalahlah si Dzunwas ini gitu loh. Artinya bisa dikuasai oleh Habasyah. Nah, Aryat kemudian dikudeta lah oleh Abraha. Abraha itu tukang kudeta gitu loh. Nah, dari situ saja kelihatan Abraha itu memang sebenarnya ambisius, politisi ambisius, bejat sebenarnya. Lah, dia betul membangun Kilis. Kilis itu katedral, bukan masalahnya dia ahli ibadah ataupun dia seorang pendakwah gitu loh, juru dakwah atau misionari. Enggak. Jadi dia itu kan jelas ketika membunuh Aryat kan jadi masalah besar bagi Najasyi kan, Raja Habasyah kan. Hampir aja dihabis itu Abraha itu. Tapi Abraha pinter, kalau Aryat itu orangmu, aku juga orangmu. Gitu loh. Artinya aku tetap loyal. Artinya aku menghabisi Aryat itu bukan dalam arti membangkang padamu, tapi hanya ingin berkata aku menjadi orang nomor 1 lah katakanlah kalau secara tidak langsung. Dan aku buktikan. Di antaranya juga kemudian aku akan membangun satu katedral gitu atas namamu, bla 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 gitu. Nah, di situ muncul agar sebenarnya kalau diterjemahkan secara harfiah lebih tepat, agar orang-orang Arab mau meramaikan dalam arti berkunjung ke sini, bukan masalah haji dalam arti ibadah, tapi haji di sini kunjungan. Sebagai apa? Bukan tempat ibadah, tapi sebagai pusat ekonomi. Itu yang diinginkan Abraha. Sehingga kemudian Yaman atau dalam hal ini San'a menjadi pusentra ekonomi Jazirah Arab gitu. Setelah sebelumnya gitu, Makkah lah yang memegang peran itu. Yeah. Jadi memang kepentingan dari awal kepentingan politik dan ekonomi. Ekonomi dan politik. Atau begitu, ekonomi dan politik. Lah, sekali lagi, Abraha itu bejat lah. Dalam keterangan, atau beberapa keterangan, saya lupa apakah dari Muhammad bin Hisham al-Kalbi ataupun yang lain, yang jelas dalam Tarikh Tabari dari Ibn al-Kalbi, itu ada keterangan bahwa Abraha itu juga menyurati Kaisar Romawi ketika dia mau membangun Kilis dan minta bantuan. Sehingga dikirimlah arsiteknya, kemudian marmernya, kemudian bahan-bahan mewahnya. Itu banyak dari Romawi, bukan dari Habasyah arsiteknya. Dan dalam sumber lain disebutkan bahwa Abraha itu ketika pembangunan Kilis, kejamnya minta ampun. Para pekerja, itu kerja paksa intinya. Gitu ya. Para pekerja, kalau terlambat memulai kerja, yaitu setelah dia targetnya matahari terbit, orang sudah harus kerja. Kalau ada yang terlambat, matahari terbit, belum kerja atau belum nyampe, itu dipotong tangannya. Ya, Bapak bayangkan, kan gitu. Jadi untuk itu, jadi kalau kita bicara motif gitu, Abraha itu dari awal menurut saya bermain dua kaki. Kan oke lah, dia tidak bisa lepas dari secara struktur dari Habasyah. Ya. Gak bisa. Tapi kan aku di Yaman, aku bisa independen dalam arti sebenarnya aku bisa menjadi raja juga kan gitu. Walaupun oke lah aku akui karena gimana pun posisinya lemah kan, lebih lemah lah dari raja Habasyah. Makanya kemudian juga dia bermain dengan Romawi langsung. Dia ngirim surat ke Kaisar kan gitu loh. Dan tentu saja Kaisar paham ketika proyek Abraha itu adalah menghancurkan Ka'bah, itu intinya apa? Intinya apa? Merebut sentra ekonomi. Di mana dalam hal ini Mekah
gitu ya. Selain pusat ekonomi, ingat orang Quraisy itu pedagang hebat. Ya. Merekalah yang menjadi pedagang perantara atau distributor gitu ya. Barang-barang dari timur ke barat. Barang-barang dari Cina, dari India untuk sampai ke Eropa gitu, ke Romawi dan ke Eropa, juga Afrika Utara, itu melalui Quraisy. Dan selain mereka memegang jalur distribusi, mereka tuh memegang pricing, harga. Pengendali harga ya. Pengendali harga. Nah, dengan menghabisi Quraisy atau Mekah, dalam arti Mekah sebagai sentra dagang, Quraisynya nggak akan dihabisin. Itu kan yang menarik. Abraham kan mengatakan kepada Abdul Muthalib, Ya. aku datang tidak untuk menghabisi kalian dalam arti orang-orangnya. Karena orang-orangnya mah aset gitu loh. Oh iya. Orang-orangnya aset gitu loh. Kalian tetap menjadi distributor barang kan gitu loh. Tapi harga kami yang megang. Kan ujungnya gitu. Dan itu akan menguntungkan Romawi betul. Karena selama ini mereka barang dan harga itu ditentukan Quraisy. Makanya kenapa Al-Quran mengatakan alam yaj'al kaidahum. Kenapa kaid? Razi dalam kitab tafsirnya, Tafsir Al-Kabir itu kan mengatakan kenapa kaid? Padahal kan dia mengumumkan terang-terangan, aku akan menghancurkan Ka'bah, kan gitu. Ya, oh ya. Kan terang-terangan tuh. Tapi kenapa kaid? Sementara kaid itu ada muslihatnya, ada tipu dayanya, ada sisi yang disembunyikannya. Yaitu karena sebenarnya yang tersembunyi itu lebih berbahaya kata Razi daripada yang dia nyatakan. Dan itu yang tersembunyi. Politik dan ekonomi. Gak ada kaitan agama. Agama tuh bagi mereka itu cuman itu aja, kemasan aja. Hanya kaum muslimin yang jujur dengan agama. Ya. Dan karena itu juga dia mau mengeluarkan segala kedikdayaan itu tadi. Iya kan 60.000 itu dari awal gitu ya. Pasukan Quraisy berapa sih pertanyaannya? Berapa tuh, Ustaz? Pasukan Quraisy itu gak akan nyampe 4.000 kalaupun digabung itu. Gak akan nyampe 4.000. Gak akan nyampe. Ngapain dihadapi dengan 80-60.000? Ini menunjukkan dia ingin tidak ada perlawanan. Supaya apa? Betul yang dikeluarkan cost untuk operasional besar gitu. Tapi di luar itu dia tidak punya cost yang lain. Artinya pasukan yang mati lah, apalah. Enggak. Karena apa? Dia pun juga menimbang bahwa Persia berbahaya kalau seandainya Yaman itu kosong dalam waktu lama ataupun perang ini berlarut-larut. Posisi dia di Yaman juga berbahaya karena Persia nggak mungkin tinggal diam. Gitu loh. Makanya dia ingin sekaligus datang. Makanya dari awal kenapa membawa gajah? Yang sebenarnya jumlahnya menurut Alita Asirah itu paling tinggi yang saya dapatkan Ibnu Katsir, Mughalatai itu sekitar 13 biji. 13 ekor. Tidak sampai ribuan. Aduh. Seperti pasukannya. Gajah itu hewan yang butuh air dan rumput. Ini dari Yaman ke Mekah di mana? Kalau 60.000 ekor gajah juga dari mana sih 60 ekor gajah? Ternaknya susah gitu loh. Emangnya apaan gitu. Terus kemudian gimana makannya sepanjang jalan, logistiknya. Enggak, hanya 13 aja. Itu maksimalnya katakan 8 gitu loh. Jadi satu gajah Abraha plus 8 ada plus 12. Berarti 13 atau 9. Kan Al-Mawardi mengatakan satu aja, tapi mungkin jauh lah kalau satu. Karena kan harus kelihatan. Tapi intinya kan untuk menunjukkan bahwa powernya ya. Luar biasa. Pride dan powernya itu luar biasa. Jangan berpikir untuk menghalangi ya. Kan gitu. Dan betul ada yang menghalangi kan nggak seberapa. Langsung dilibas begitu saja gitu. Dan langsung ditarik oleh Abraha. Sini ikut kan gitu. Nah itu dari awal begitu kok. Jahat sekali saat ya. Karena ekonomi sampai harus. Bukannya sampai hari ini begitu sebenarnya? Iya ya. Mana ada apa hari ini? Mana ada perang kemudian tidak berpikir untuk mendapatkan lebih secara ekonomi? Rugilah APBN-nya kan bisa amburadul. Bagaimana bertanggung jawab ke senatnya? Kan nggak bisa. Kalau sekedar ingin menyerang, tapi kemudian dapat apa? Kan bleeding tuh APBN. Jadi bukan karena juga seperti kasus Abraha tadi ya, memindahkan orang beribadah dari satu tempat ke tempat yang lain. Hajjal Arab, saya rasa nggak bisa diartikan dalam arti haji dalam arti ibadah, tapi haji dalam arti bahasa. Artinya untuk memindahkan keramaian. Orang-orang Arab keramaiannya tadinya di sekitar Ka'bah, sekarang sekitar Kilis. Ibadah nggak ibadah itu masalahnya. Mau masuk agama nggak penting, yang penting ini punya pusat ekonomi. Itu yang penting.
Ingat loh, Al-Kalbi mengatakan dalam kalau nggak salah Tarikh Al-Asnam gitu, Al-Asnam lah kitabnya, bahwa di situ ada fakta yang menarik bahwa semua keramaian di Jazirah Arab, di kelompok-kelompok Arab pasti juga selain pasar di situ juga tempat ibadah. Selalu begitu. Itu udah model, gitulah. Maka masalahnya bukan orang itu kemudian menjadi Nasrani dan kemudian beribadah di Kilis. Enggak, yang penting keramaian. Itu menjadi pusat keramaian, sentra ekonomi intinya itu. Dan itu maksud Abraha menyerang Ka'bah saat itu. Saya yakin itu. Masya Allah. Sejauh ini dengan analisa yang ada. Baik, jazakallah Hirsat. Lihat. Jadi terbuka lagi wawasannya bagaimana Abraha melakukan tipu daya dengan menyerang Ka'bah. Terima kasih sudah menyimak dan saya ucapkan juga selamat berlebaran. Mohon maaf lahir batin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para penonton yang budiman, terima kasih telah menyimak sajian dari Sirah TV. Semoga menjadi jalan terbaik Anda untuk lebih dekat dengan Rasulullah SAW.